Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf adalah dua cerita yang sangat penting dalam agama Islam. Keduanya adalah nabi yang menghadapi tantangan besar dalam kehidupan mereka, namun tetap teguh dalam iman dan ketakwaan kepada Allah. Salah satu kisah menarik dalam sejarah mereka adalah ketika Nabi Musa memindahkan makam Nabi Yusuf dari Mesir ke tanah Kan'an. Apa alasan dibalik tindakan ini? Dalam video kali ini akan membahas latar belakang, alasan, dan hikmah dari peristiwa tersebut. Mari kita simak kisahnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang sangat dihormati dalam Islam. Kisahnya yang penuh ujian dan kebijaksanaan tercatat dalam surah Yusuf dalam Al-Quran. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub dan cucu dari Nabi Ishak. Ia dikenal karena mimpinya yang menandakan kebesaran masa depannya, yang akhirnya terwujud meskipun ia menghadapi banyak cobaan, termasuk dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai budak. Setelah berbagai cobaan, Nabi Yusuf akhirnya menjadi bendahara negara di Mesir, menyelamatkan negeri itu dari bencana kelaparan. Nabi Yusuf wafat di Mesir, dan dimakamkan di sana. Ratusan tahun setelah Nabi Yusuf wafat, Nabi Musa muncul sebagai pemimpin Bani Israel yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, Kan'an, Nabi Musa memutuskan untuk memindahkan jenazah Nabi Yusuf sesuai dengan wasiat yang disampaikan sebelum wafat. Peristiwa ini bukan hanya sekadar pemindahan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual dan simbolis yang mendalam bagi Bani Israel. Berkaitan apa alasan sebenarnya Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah sebagaimana sejumlah nabi yang lainnya? Yusuf pernah meminta kepada Tuhan karena rasa rindu yang dirasakannya serta meminta wafat dalam keadaan muslim, tertera dalam Quran Surat Yusuf ayat 101, yang artinya sebagai berikut. Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Maka ketika itu saat ajalnya merasa sudah dekat ia memanggil sejumlah kaumnya untuk memberikan wasiat. Yakni untuk membawa jasad bersamaan dengan kaum Bani Israel jika meninggalkan Mesir. Walaupun ia merupakan seorang Palestina, ia meninggal di Mesir setelah lama menetap di sana setelah dijebak oleh sejumlah saudaranya. Nabi Yusuf meninggal dunia di usia ke-120 tahun, saat berada di Mesir. Saat itu jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah peti yang terbuat dari batu marmer. Lalu orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Alasannya karena saat itu kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia yang dianggap paling mulia pada negeri itu. Dengan tujuan agar daerah mereka yang akan dijadikan sebagai tempat makamnya Nabi Yusuf ini dianggap memiliki keberkahan. Maka karena tidak mengetahui kabilah mana yang sepatutnya pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, mereka memutuskannya untuk memakamkan jenazah Nabi Yusuf di Sungai Nil. Karena Sungai Nil kebetulan melintasi berbagai wilayah yang terdapat pada sejumlah kabilah tersebut. Serta dianggap berkahnya sendiri akan dirasakan secara merata oleh semua golongan. Kemudian jenazah Nabi Yusuf dipindahkan dari Sungai Nil ke Palestina oleh Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa pemimpinnya sendiri merupakan zalim, berbeda halnya pada masa dari Nabi Yusuf sendiri. Terlebih kaum Bani Israel yang kala itu akan meninggalkan Mesir secara keseluruhan, ketika masa pemimpin Fir'aun yang sangat kejam. Mengingat kembali wasiat dari Nabi Yusuf untuk membawa serta jenazahnya kemanapun kaum Bani Israel pergi. Hingga akhirnya ketika menempuh perjalanan, Nabi Musa yang awalnya belum membawa jenazah atau jasad Nabi Yusuf pun tersadar.
Jika penyebab kaumnya yang selalu tersesat di jalan adalah karena tidak membawa jenazah Nabi Yusuf bersama dengan mereka. Dengan tekad yang kuat dan iman yang tidak tergoyahkan, Nabi Musa memulai pencariannya. Ia menyadari bahwa tanpa menemukan makam Nabi Yusuf, perjalanan Bani Israel tidak akan lengkap. Mereka harus memenuhi janji kepada leluhur mereka sebelum melanjutkan perjalanan menuju kebebasan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan bantuan dalam pencarian ini. Seperti cahaya yang menembus kegelapan, Allah membuka jalan bagi Nabi Musa melalui seorang nenek tua, yang diberkati dengan umur panjang dan masih hidup sejak zaman Nabi Yusuf. Nenek tua, yang bijaksana dan penuh pengetahuan, mengungkapkan kepada Nabi Musa bahwa Fir'aun telah memerintahkan agar jasad Nabi Yusuf ditempatkan dalam peti mati logam dan ditenggelamkan ke dalam sungai Nil. Fir'aun percaya bahwa keberkahan Nabi Yusuf akan meningkatkan kesuburan sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi Mesir. Dengan informasi ini, Nabi Musa mendekati tepian sungai Nil. Ia berdiri dengan teguh, menghadap air yang mengalir, dan memanggil dengan suara yang penuh keyakinan, "Yusuf, Yusuf, saat yang dijanjikan Allah telah tiba, saat di mana aku akan menebus kamu, telah datang, begitu pula saat janji yang kamu berikan kepada Bani Israel. Jika kamu menampakkan diri, itu baik. Jika tidak, kami terlepas dari sumpahmu." Seakan mendengar seruan Nabi Musa, peti mati Nabi Yusuf muncul ke permukaan, mengambang di atas air Nil. Bani Israel menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala sendiri, sebuah tanda dari Allah bahwa mereka akan dipimpin menuju tanah yang dijanjikan. Dengan peti mati Nabi Yusuf yang kini telah ditemukan, Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, membawa bersama mereka warisan dan berkat dari leluhur mereka, Nabi Yusuf. Mereka berjalan dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang dipenuhi harapan, menuju masa depan yang lebih cerah di bawah bimbingan Allah. Alasan pemindahan makam. Wasiat Nabi Yusuf. Menurut beberapa riwayat, Nabi Yusuf berwasiat kepada keluarganya agar jenazahnya dipindahkan ke Kanaan ketika Bani Israel meninggalkan Mesir. Wasiat ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan Nabi Yusuf dengan tanah leluhurnya dan keinginannya untuk kembali ke tempat asal keluarganya. Menghormati janji dan tradisi. Wasiat adalah sesuatu yang sangat dihormati dalam tradisi Yahudi dan Islam. Nabi Musa menghormati wasiat ini sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Yusuf dan untuk menjaga tradisi serta amanah leluhur. Ini adalah bentuk ketakwaan dan penghormatan yang tinggi kepada para nabi dan orang-orang terdahulu. Makna spiritual dan simbolis. Pemindahan makam Nabi Yusuf juga memiliki makna spiritual dan simbolis yang mendalam. Bani Israel sedang dalam perjalanan dari perbudakan menuju kebebasan dan tanah yang dijanjikan. Membawa jenazah Nabi Yusuf menandakan bahwa mereka tidak melupakan sejarah dan leluhur mereka, serta menggambarkan harapan dan pembebasan yang mereka cari. Pelaksanaan pemindahan. Pemindahan jenazah Nabi Yusuf tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, namun berbagai hadis dan tafsir mengisahkan bahwa Nabi Musa beserta Bani Israel membawa jenazah tersebut selama perjalanan mereka di padang gurun hingga sampai di tanah Kanaan. Ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, namun mereka tetap teguh dan bersama-sama menjaga jenazah Nabi mereka hingga mencapai tujuan. Nilai dan hikmah. Kisah pemindahan makam Nabi Yusuf oleh Nabi Musa mengandung beberapa nilai penting yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap wasiat, menghormati dan mematuhi wasiat orang yang sudah meninggal adalah tindakan mulia yang menunjukkan ketakwaan dan penghormatan yang tinggi. Kebersamaan dan kerjasama, kisah ini mencerminkan betapa pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menghadapi perjalanan dan tantangan bersama-sama. Kesimpulannya, kisah Nabi Musa memindahkan makam Nabi Yusuf adalah salah satu kisah yang penuh makna dalam sejarah Islam. Ini bukan hanya tentang pemindahan fisik jenazah, tetapi juga tentang penghormatan, ketakwaan, dan hubungan spiritual dengan masa lalu.
Dengan memahami alasan dan hikmah di balik tindakan ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.